gajinya udah di atas UMR sih. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Hello Timer, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Kali ini salah seorang student Time Language Center yang sudah granted visanya, way to go ya. Congratulations for Intan yang akan berbicara banyak tentang program WHV. Nah, kenapa sih Time Language Center selalu mengangkat WHV? Nah, kita coba tanya. Karena memang pilihan anak muda zaman sekarang. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Intan. Silakan Intan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Intan, aku salah satu student di Time Language Center, alumni Universitas Negeri Padang, angkatan 2013. Oke, UNP ya? Nggak malu nyebut UNP? Enggak dong, bangga. Ya, oke, Intan, alumni Pendidikan Bahasa Inggris ya, 2013. It quite 10 years ago you started your bachelor ya, and then why you just decided now join with Work and Holiday Visa Program to Australia? Karena waktunya baru sekarang kayaknya. Kalau dulu aku tahu mungkin nggak bakal seyakin ini juga. Emang karena udah melalang buana ini segala macam, akhirnya kayaknya ini deh, aku coba ini deh gitu. It's mean you say you trying dulu struggling find a job, find a better position in Indonesia, and actually kita bisa katakan tidak ketemu, and then you decided to WFH, is it? Yeah, I've tried a lot actually. Dulu sebelum wisuda aku udah mulai kerja, udah mulai ngawas di UPT Bahasa. Abis itu setelah lulus aku merantau ke Jakarta jadi budak korporat, sempat kerja di salah satu startup di Jakarta Selatan. Terus abis itu COVID, balik lagi ke Padang, terus coba buka usaha sama adik aku. Terus ya udah sekarang akhirnya ikut WHV. Okay, apa turning point that make you trust 110% this is the way for me now? Sebenarnya itu bukan yang langsung plug oke WHV, nggak kayak gitu juga, karena dari sebelum aku lulus udah mikir harus apa udah kena quarter life crisis lah aku. Nah terus di Jakarta udah kerja di Jakarta, udah ada gaji, udah enak segala macam, cuman pas udah kerja masih mikir kayak nggak bisa kayak gini terus deh, dengan gaji segitu alhamdulillah untuk diri sendiri cukup, cuman kayak mau sampai kapan kayak gini gitu. Terus akhirnya COVID, balik lagi ke Padang, terus buka usaha emang gak segampang itu. Aku buka usaha sama adek aku clothing line, adek aku kebetulan jurusan tata busana, jadi kita buka brand juga. Cuman ya kayak gitu, abis itu kita coba ke makanan, terus enggak yang sesmooth itu emang. Terus akhirnya setelah mikir-mikir kayak enggak, mau sampai kapan nih umur tetap bertambah, mau sampai kapan kayak gini gitu, mau sampai kapan seidealis ini. Akhirnya coba ya udah, kalau mau hasilnya yang berbeda emang harus coba jalan yang berbeda gitu. It's very interesting for me ya. Sebenarnya standar anak muda sekarang sih enough itu seberapa sih digitnya gitu loh? Kalau untuk digitnya ya nggak ada yang ininya juga sih, cuman karena aku mikirnya kayak kan udah di umur yang harusnya menikah dan nggak mau membebankan orang tua dengan biaya pesta pernikahan ini segala macam. Abis nikah kan pasti nanti punya anak ini segala macam kan. Aku maksudnya pengen secara finansial adalah savingnya ada. Waktu aku kerja di Jakarta itu cukup untuk diri sendiri, cukup saving adalah sedikit-sedikit. Cuman kalau misalnya Lebaran pulang lagi tuh beli tiket, terus ngasih ponakan THR, terus balik ke Jakarta tuh kayak
ulang dari nol ya kayak gitu, ulang dari nol ya, jadi mulai lagi kayak gitu terus, polanya kayak gitu terus. Dan aku perhatiin yang udah bertahun-tahun di Jakarta, bukannya underestimate, cuman kalau buat aku tuh nggak bisa kayak gitu. Harga rumah di Jakarta berapa, aku iseng waktu itu nyari juga biaya sekolah anak, walaupun belum nikah, cuman biaya sekolah anak aku cari waktu itu di Depok bukan di Jakarta. Itu biaya buat TK aja tuh sampai 5 jutaan atau berapa jutaan, kayak buset, mau sampai kapan kayak gini kayak gitu. Jadi akhirnya ya untung karena COVID terus balik ke Padang, terus akhirnya dengar teman aku yang WHV, dia cerita gini-gini semua macam. Sebelumnya kita udah sering curhat-curhatan, jadi emang dia juga cerita quarter life crisisnya dia, aku juga. Akhirnya dia pergi ke sana, pas dia udah 3 bulanan aku tanya gimana di sana, dia bilang kayak ya nggak semua masalahnya selesai tapi 50% lah ntar selesai, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang kalau misalnya kamu, if you could turn back the time, aku bilang kayak gitu, kamu mau nggak ikutin ini lagi, ada nyesel nggak? Enggak, dia bilang. Kenapa? Akhirnya dia cerita, aku ngegali-gali segala macam, akhirnya mikir, terus aku diskusi sama keluarga inti, sama adekku, sama papa, sama ini segala macam, cerita-cerita, terus kayak ya udah entar kenapa nggak ikut. Akhirnya kayak cari tahu lagi tuh, soalnya aku takut, aku kan pakai kerudung, takut yang yang Muslim fobia. iya muslim fobia, Islam fobia, ini segala macam di sana gimana, belum pernah keluar negeri juga, jadi yang kayak cari taunya lumayan lama. Akhirnya kayak memantapkan sholat istiqoroh dulu juga itu. Akhirnya kayak oh ya udah deh, coba mumpung masih muda, masih bisa, terus kayak nothing tulus aja. Kalau nggak bisa ya udah balik lagi aja ke sini, nggak ada masalahnya juga kayak gitu. Well, so basically that you trying to do acceleration ya, percepatan in financial sisi, is that true? Iya. Okay. So in Jakarta, di Jakarta itu rata-rata UMR-nya berapa ya? 5, 6 juta, 7 juta? Aku dulu kemarin UMR-nya 4,2. Kalau sekarang kalau nggak salah udah 4,9 kalau nggak salah UMR. Aku waktu itu gajinya udah di atas UMR sih. Terus ada insentif-insentifnya ada. Cuman ya kalau untuk tinggal di Jakartanya, untuk ngekos aja udah berapa, untuk makannya, mau beli rumah kapan, kayak gitu. Kalau kayak gitu. Iya betul. Oke, jadi anak muda yang dengar apa kata mereka kali ini, inilah yang fakta yang Anda temukan di Indonesia. Itu udah di the mother city ya, gue bilang mother city ya, ibu kota, capital city of Indonesia, which is Jakarta, dengan UMR sekitar 4,7an sekarang atau 5 lah, dan masih pas aja ya, pas untuk beli tiket, sewa rumah, belum lebih deh gitu ya. Nah, jadi ini pilihan anak muda kenapa ke WHV, ya alasannya begini. Di samping international networking yang mereka dapatkan, oke, apakah Intan tidak merasa beasiswa is another way for you? Dari dulu tuh kebetulan aku nggak yang kepikir untuk lanjut S2 di bahasa Inggris, karena jujur aja kayaknya tuh aku anak yang salah jurusan gitu. Salah jurusan. Jadi waktu itu kayak menyelesaikan bahasa Inggris itu kayak ya udah aku nyelesain tanggung jawab dan kewajiban aku sama orang tua aku, selesai. Ya udah sekarang tuh kayak aku mau milih apa yang aku mau lagi gitu. Apa kira-kira itu? Aku pengen sekolah pastry karena sudah coba berbagai macam pekerjaan ya. Kayak aku pernah jadi PL kan, pernah jadi guru juga, terus jadi budak korporat juga, terus jualan. Kayak tuh aku yang emang enjoy banget itu di entrepreneurship. Jadi kayaknya cuman nggak ada basicnya. Jadi yang kayak oh ya udah kita sekolah dulu, nggak usah yang idealis banget, sekarang pokoknya mau jadi pengusaha dulu. Cuman kan basicnya nggak ada. Terus kayak ya kita butuh duit juga kan, jadi ya udah pergi dulu aja kerja, ntar ya udah cari beasiswa kalau ada yang buat yang aku mau, kalau enggak ya udah biaya sendiri. Abis itu ya udah baru deh buka apa yang kamu pengen kayak gitu. Ya, Australia the best way for you dengan WHV karena apa? Banyak anak-anak WHV Time Language Center atau dari 2017 saya abang udah mulai membidani ya anak WHV ini. Jadi mereka WHV 3 tahun and then dapat uang sekitar 1 miliar sampai 1,5 M, itu bersih ya. Itu bukan total income tapi save ya. Dan nanti mereka kuliah. Mereka kuliah ngambil passionnya banget ya. Kalau pastry tadi ngambil pastry and then Australian style-nya lah ya, atau ikut Masters of Australia probably. And then setelah itu kuliah 3 tahun lagi mengambil basic lagi pastry-nya, and then nggak dapat lagi namanya post study work visa. Jadi 3 tahun WHV, 3 tahun kuliah, post study work-nya sekarang sampai 5 tahun. Jadi totalnya kalau 3 tahun WHV, 3 tahun kuliah, 6 tahun, tambah 5 tahun post study work visa, berarti kurang lebih sekitar 11 tahun.
if you 27 years old now, then you come back to Indonesia in 38. Yes, 38. If you have a business and skill also, you can develop in Indonesia, and then you will open another job vacancy untuk mengurangi angka pengangguran. Betapa kerennya program ini menurut gua ya, WHV ini, tapi masih banyak orang-orang yang ngejat Intan di luar sana menjadi babu, kuli, dan lain sebagainya. Dan itu nggak hanya datang dari orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi orang-orang yang sudah mendapatkan gelar doktor tamatan luar negeri nih. Bagaimana menurut Intan terhadap dangkalnya, kerdilnya, serta singkat pendeknya pemikiran orang-orang seperti itu yang menjat bahwa program WHV itulah program yang sangat tidak bagus. In the other hand, itu membuka kesempatan yang luar biasa untuk anak-anak muda Indonesia. What do you think about that? Kalau menurut aku ya, kayak aku nggak mau capek menjelaskan tentang itu ya. Maksudnya kayak WHV itu nggak cuma Boleh lihat sana? oh ya, WHV itu nggak cuma tentang kerja jadi babu doang dan selesai pulang gitu kok, kayak gitu. Cuman kalau gimana ya cara aku menjelaskannya, kayak aku nggak mau capek menjelaskan itu, karena kalau orang yang kayak misalnya kayak aku yang udah stuck ini segala macam, itu tuh adalah jalan. Kalau orang yang misalnya hidupnya udah enak, udah ada kerjanya, dan maksudnya kayak agak takut dengan perubahan, itu kan gambling juga. Kalau orang udah punya kerja terus dia yang kayak mau WHV deh, resign, kayak gitu kan agak gambling juga. Kalau misalnya orang yang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak semua orang harus setuju dan semua orang harus mengerti juga kalau menurut aku. Cuman ya jangan ngejudge di awal lah kalau bisa, kayak gitu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Setuju? Setuju. Ya maksudnya hidup-hidup gue gitu, ngapain lo repot. Oke, terima kasih you pay attention kepada anak-anak ini, tetapi nggak perlu ngejudge seperti Intan bilang tadi. Lu nggak perlu ngejudge, lu nggak perlu menyalah-nyalakan pilihan orang. Hidup adalah pilihan. Suka-suka gue mau milih jalan ke surga, jalan ke surga Firdaus, atau jalan ke surga Adnan gitu ya. Itu pilihannya setiap orang. Tugas kita hanya mensupport dan memberikan pandangan, tidak perlu ngotot atau ngoyo gitu ya. Wah ini bagus nih, jelek, ini bagus nih, ini jelek. Silakan berikan pertimbangan, kita juga terbuka ya tentunya Intan ya.